Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian semua masih dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat dan tetap semangat di pertemuan kita kali ini. Baik, karena kemarin Umi belum membuatkan videonya, hari ini Umi lengkapi videonya. Hari ini kita sesuai dengan bab yang udah kita bahas di minggu kemarin, kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Mungkin beberapa materinya udah kita bahas sebelumnya, tapi Umi mereview beberapa lagi di pertemuan kali ini. Oke, langsung aja kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, untuk memahami prinsip kerja pesawat sederhana. Jadi gini, ketika kalian selesai mempelajari mengenai bab pesawat sederhana, Umi berharap kalian tuh memahami prinsip kerja pesawat sederhana. Bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana? Bahwa untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan, seperti itu ya kan. Yang kedua, agar kalian mengetahui nih macam-macam pesawat sederhana ada berapa, bagaimana penggunaannya, serta apa manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Itu juga akan itu juga manfaat dalam pembelajaran ini. Yang ketiga, untuk kalian dapat mengimplementasikan penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Kalau yang kedua itu kan cuma mengetahui bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari, ya, kalian harus bisa menggunakannya. Oke. Pada bab ini kita akan membahas mengenai pengertian dan prinsip pesawat sederhana itu sendiri, manfaat dan cara menghitung komponen terkait pesawat sederhana. Apa aja komponen terkaitnya? Berarti di situ ada usaha, ada gaya, ada beban, kemudian ada apa lagi yang kemarin udah kita bahas? Keuntungan mekanik, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Panjang lengan kuasa, panjang lengan beban, hal-hal yang mempengaruhi atau yang terkait dalam pesawat sederhana. Dan yang terakhir, pengimplementasian atau penerapan pesawat sederhana di kehidupan sehari-hari. Kurang lebih kita bahas dulu mengenai pesawat sederhana. Ini juga udah Umi jelaskan kemarin bahwa pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Apa prinsip kerjanya? Prinsip kerja pesawat sederhana yaitu misalnya kita berpikir untuk melipat gandakan kuasa atau gaya dan mengubah arah kuasa dan menambah kecepatan usaha. Artinya gaya kuasa, usaha dan beban ini saling bekerja sama untuk meringankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Seperti itu. Pesawat sederhana ada macam-macam, ya kan? Ada berapa? Ada 4. Ada 4 pesawat sederhana, macam pesawat sederhana. Yang pertama yang kita bahas di minggu lalu yaitu tuas atau pengungkit. Ya karena tuas pengungkit ini berfungsi untuk memindahkan atau memindahkan suatu barang atau benda. Seperti yang kita udah pelajari juga di minggu lalu bahwa tuas itu sendiri ada 3 tipe. Ada tuas tipe pertama, tuas tipe kedua, dan tuas tipe ketiga. Di mana? Tuas tipe pertama itu keadaan titik tumpu, beban dan kuasa. Titik tumpu itu berada di tengah-tengah. Seperti yang kalian lihat di gunting, kuasanya di ujung, beban di ujung, dan titik tumpu di tengah. Tuas tipe kelas kedua atau tipe kedua di mana bebannya yang berada di antara titik tumpu dan kuasa. Dan yang ketiga, tipe ketiga itu di mana kuasa yang berada di antara titik tumpu dan beban. Kemarin udah kita bahas juga cara mencarinya, ya, karena cara mencari atau cara menghitung komponen terkait di pengungkit. Rumus gampangnya yaitu W dikali LW gitu ya, karena sama dengan F dikali LF, di mana keuntungan mekaniknya itu sama dengan beban atau W dibagi gaya, atau bisa juga dicari atau sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Oke? Ini yang udah kita bahas minggu lalu. Kemudian
ada apa lagi macam-macam dari pesawat sederhana? Yang kedua, ada si katrol. Nah, katrol itu yang mana bentuknya Umi? Itulah katrol yang berbentuk seperti roda. Biasanya katrol ini kita gunakan untuk apa nih biasanya di kehidupan sehari-hari? Nimba air ya nak, nimba air. Nah, kemudian kamu pernah nggak naik lift? Nah, lift itu kalau kamu pernah naik lift yang transparan, coba kamu lihat. Itu ada katrol-katrolnya kan? Nah, apalagi nah yang kemarin semester lalu kalian udah pernah naik Flying Fox kan? Flying Fox ke bawah dia ya, karena itu kan ada rodanya itu kan. Rodanya itulah merupakan si katrol. Kemudian yang ketiga ada bidang miring. Nah, seperti itu bidang miring. Memudahkan kita adalah memindahkan barang. Apalagi contoh-contoh bidang miring? Tangga merupakan bidang miring. Apalagi kamu pernah naik perosotan? Gampang bukan dari atas turun ke bawah? Itu merupakan contoh bidang miring. Ada lagi contoh bidang miring, dia skrup. Itu bidang miring. Kamu pernah naik gunung? Kalau kamu pernah jalan-jalan ke gunung, daerah-daerah bukit, pasti jalannya berkelok-kelok kan? Kenapa jalannya berkelok-kelok? Karena itu juga karena tanjakan kalau jalannya itu lurus aja, nah itu bakal memakan banyak energi yang banyak, jadi jalannya harus berkelok-kelok. Itu juga merupakan prinsip bidang miring. Apalagi contoh prinsip bidang miring? Kamu pernah ini ke mall? Nah, kalau kamu pernah ke mall itu ada tuh tipe eskalator tapi bukan seperti tangga, nggak ada tangganya, lurus saja. Juga bidang miring. Kemudian yang keempat, gear. Nah, ini dia gear. Gear ini biasanya sistem kerjanya sambung menyambung antara satu gear dengan gear yang lain. Nah, sekarang lagi musim sepedaan kan? Nah, di sepeda itu ketika pedal ngayuh dengan rantai itu dihubungkan oleh gear. Ya kan? Kamu pernah punya jam? Nah, mesin di dalam jam itu menggunakan gear. Apalagi kamu pernah main mobil-mobilan Tamiya, nah kamu bongkar itu juga di dalamnya ada gear. Jadi banyak di kehidupan sehari-hari kita menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana dan menerapkan pesawat sederhana juga dan menggunakan pesawat sederhana seperti itu. Baik, kita udah membahas tuas atau pengungkit. Hari ini kita akan membahas mengenai katrol. Ternyata nah pembahasan mengenai katrol ini dapat kalian lihat di buku kalian halaman 65 sampai 69. Silahkan dilihat buku paketnya. Nah, katrol seperti yang kita tahu tadi, ternyata katrol itu ada 3 tipe Diana. Nah, ada 3 tipe, ada yang disebut dengan katrol tetap, ada yang disebut dengan katrol bebas, ada yang disebut dengan katrol majemuk atau katrol takal. Ketiga jenis katrol ini harus kamu pahami bentuknya, harus kamu ketahui berapa keuntungan mekaniknya. Seperti itu ya. Baik, kita bahas pertama dari katrol tetap. Kita bahas dulu dari katrol tetap. Nah katrol tetap ini seperti ini bentuknya nak. Nah seperti ini. Ini ada suatu bidang, nah ditempel oleh katrol tetap, di mana katrol tetapnya itu terkait ke atas, terpaut ke atas. Yang bergerak cuman rodanya aja. Katrolnya tetap di tempatnya. Itulah disebut dengan katrol tetap. Di mana ada tempat sisi beban, ada sisi gaya ya. Nah, kamu biasanya nimba kan? Nimba biasanya kalau kamu pernah nimba air itu dia menggunakan katrol tetap. Ya karena katrol tetap ini seperti ini gambarnya memiliki. Nah, KM itu kan rumusnya tadi apa? KM itu kan ya seperti yang udah Umi jelaskan juga, cuman Umi tulis juga di sini. KM itu kan sama dengan W per F kan. W kecil ya, W kecil per F. Sama dengan juga LF per LW gitu ya karena
LF per LW. Nah, LF sama LW-nya mana Umi? Ini W kan? Ini beban kan? Berarti lengan bebannya yang mana ya? Ini nak, dari O ke A. Ini lengan beban. Lengan kuasanya mana ini? Ini kan F. Berarti dari O ke B. Coba kamu lihat di gambar, sama nggak panjang O ke A sama O ke B? Sama kan nak? Nah, karena sama, setiap yang dibagikan dengan sama nilainya hasilnya 1. 1000 bagi 1000 1, ya kan? 1 bagi 1 1, 1 bagi 2 1. Nah, sedangkan LF dengan LW sama, maka dari itu KM, dari pesawat dari katrol tetap W per F sama dengan 1, Itulah kenapa jadi KM-nya itu nilainya 1, seperti itu. Bisa ya? Nah, itu alasannya kenapa KM-nya 1. Nah, KM sama dengan W per F sama dengan 1, ini harus kalian pahami, harus kalian ketahui, ini merupakan pasangan dari katrol tetap. Oke, nah sekarang yang kedua, ada jenis kedua yaitu katrol bebas. Nah, coba kamu lihat katrol bebas, ini katrolnya ini bergerak, dia berpindah ke kanan ke kiri, berpindah. Seperti apa? Seperti ketika kamu naik apa nak? Seperti ketika kamu naik Flying Fox, bergerak dia, jalan dia si katrol nih ke kanan misalnya, ke kanan dia nggak tetap seperti katrol tetap ini, dia nggak tetap di tempatnya. Nah, seperti itu, dia nggak tetap di tempatnya. Si katrol bebas ini dia bergerak, makanya disebut nama lain katrol bebas adalah katrol bergerak. Nah, bebannya di bawah 1, gayanya dari sini ditarik, seperti itu katrol bebas. Nah, karena seperti itu KM-nya itu sama dengan 2. Oke, kamu hafalkan bahwa keuntungan mekanik pada katrol bebas yaitu 2. Bisa ya nak? Nah, kemudian ada yang ketiga. Nak. Katrol ketiga itu namanya katrol majemuk. Kalau majemuk itu artinya banyak, karena ada lebih dari 1 katrol di situ. Nah, katrol majemuk itu ada yang bertipe takal. Nah, ini namanya takal. Atau ada juga beberapa yang dibilang katrol majemuk itu namanya takal. Nah, seperti itu. Nah, seperti gambar ini merupakan katrol majemuk. Ada berapa katrol di sini? Ada 2, dan dua jenisnya ya kan. Yang pertama ini jenis apa? Lihat. Yang pertama ini jenis katrol tetap. Sedangkan katrol jenis yang kedua, yang ini, yang melingkar ini, jenis katrol bebas. Ini yang kedua jenis katrol bebas. Nah, gimana cara ngitung keuntungan mekaniknya untuk katrol majemuk ini? Dihitung dengan W sama dengan KM sama dengan W per F sama dengan X. X itu adalah jumlah tali yang menaunginya. Oke. Nah, pada katrol tetap yang ini ini kan dia nilai KM-nya 1 ya kan. Nah, sedangkan ini adalah 2. Jadi fokusnya kayak ke sini. Jadi gampangnya gini, ada berapa katrol bebas yang menaungi katrol majemuk ini? Ada 1 katrol bebas. Ada 1 katrol bebas. Nah, katrol bebas ini kalau 1, keuntungan mekaniknya berapa? 2. Keuntungan mekaniknya berarti 2 untuk katrol jenis yang ini. Sama juga dengan yang ini. Oke. Bagaimana dengan yang takal ini, Umi? Bagaimana dengan yang takal ini? Ya kan, yang takal. Nah, ini
dihitung dari jumlah tali yang menaunginya, tapi bukan tali gaya ya, tali yang terdapat yang melilit katrol. Oke, kita hitung. 1, yang ini ya kan, 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah KM pada kasus ini, pada katrol takal adalah 4 nilai KM-nya, keuntungan mekaniknya. Oke, bisa nak? Jadi ini nanti hubungannya kemana Mi? Ke soal, misalnya ke suatu kejadian. Nah langsung aja ya kita ke soal. Langsung aja kita ke soal. Nah ini dia soalnya. Ada berapa jenis? 2 jenis katrol. Oke, kamu lihat, perhatikan. Yang ditanya, hitunglah besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada masing-masing katrol. Oke, kita kerjakan dulu yang ini ya, yang ini. Oke, yang ini kita kerjakan. Yang ini kita kerjakan. Oke. Nah, katrol ini jenis apa nak? Ini jenis majemuk tadi kan, tipe takal. Oke, ini tipe takal. Kalau tipe takal, KM-nya itu sesuai dengan jumlah tali. Oke, berapa jumlah talinya? 1, 2, 3. Yang F nggak dihitung ya. Tali yang di F nggak dihitung. Berarti ingat, berarti KM-nya sama dengan 3. Oke, kita kerjakan keuntungan mekanik. Rumusnya gimana? W per F. Oke. W per F. KM-nya tadi berapa? 3. W-nya berapa bebannya? 60 Newton. 60 Newton. Dibagi F, ini yang ditanya. Biar gampang kita kalikan silang dulu F ke 3. Berarti F kali 3, 3F. Sama dengan 60, ya kan? Nah, kita membuat F sendiri, pindahkan lagi 3 ke bawah. F sama dengan F sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan berapa nak? F sama dengan, berarti Umi buat di sini gayanya adalah 20 Newton. Oke, nah inilah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban 60 Newton. Coba kamu bayangkan, ada beban seberat 60 Newton, dengan bantuan katrol kamu hanya memerlukan gaya 20 Newton. Artinya lebih mudah kan kerjaan kita ketika kita menggunakan si katrol tersebut. Bisa? Nah, itu dia. Sekarang kita yang kedua. Kita kerjakan soal yang kedua. Nah, ini katrol jenis apa nak? Ini katrol jenis apa? Ada 2 nih. Hati-hati. Ini adalah katrol bebas ya kan. Jadi ini adalah katrol bebas. Di mana jumlah KM pada katrol bebas? 2. Oke, langsung aja kita kerjakan. Berarti KM sama dengan W dibagi F, di mana KM-nya berapa? Udah ada ketetapannya 2. W-nya berapa? 20 Newton dibagi F-nya sama. Dengan cara tadi F dikalikan 2 dulu, berarti 2F dibagi sama dengan 20. Oke. Nah, F sama dengan 2-nya pindah ke bawah lagi, 20 dibagi 2. Mati, jadi hasilnya 10 Newton. Nah, seperti itu. Berarti dengan untuk mengangkat gaya 20 Newton kita hanya perlu berapa nak? Perlu 10 Newton untuk menyelesaikannya, untuk menyelesaikan gayanya. Nah, artinya memang benar si pesawat sederhana itu memudahkan pekerjaan kita, bisa jadi lebih cepat dan lebih ringan. Bisa? Oke, nah sekian penjelasan Umi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.